Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya ke Mas Dodi selaku anggota dari KPU Jakarta. Seperti apa persiapan jelang pleno rekapitulasi untuk tingkat provinsi, Mas? Kami tadi sudah mengumpulkan semua KPU Kabupaten Kota untuk menerima laporan proses rekapitulasi yang berjenjang dan hasilnya cukup positif, tidak terlalu banyak perdebatan terkait dengan selisih hasil, hanya keberatan-keberatan saksi saja yang tidak berkenan tanda tangan dan sudah dituangkan dalam catatan-catatan khusus. Sore tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menerima saran, masukan maupun evaluasi, terutama juga terkait dengan potensi-potensi PSU, dan kami tanyakan sampai dengan sore tadi tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang, dan tentu ini menjadi modal yang positif. Kami yakin proses rekapitulasi akan berjalan dengan lancar dan kami siap untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalaupun semisal ada pemungutan suara ulang ataupun pilkada 2 putaran, apakah KPU sudah siap dengan semuanya, logistik, baik itu langkah hukum juga? Iya, kami selalu siap ya, karena tahapan juga sudah kami siapkan. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, atau mau 3 putaran nanti pasca putusan MK. Kami semuanya siap, pada prinsipnya penyelenggara selalu siap untuk melaksanakan tahapan, baik itu juga nanti bersengketa ke Mahkamah Konstitusi ataupun terkait dengan laporan-laporan dari Bawaslu dan sebagainya. Ya, asal jangan berputar-putar ya, seperti komedi putar begitu Mas Dodi. Dan kira-kira akan kapan ya hasil pengumuman dari KPU? Kabarnya besok, Mas Dodi? Besok rekapitulasi hari pertama, kemungkinan tanggal 8 kami selesai, kami akan umumkan. Sekali lagi yang diumumkan adalah penetapan hasil rekapitulasi ya Mbak, bukan penetapan calon terpilih. Iya. Ya, jadi nanti ada tahapan lagi. Yang menentukan 1 atau 2 putaran, begitu kan Mas Dodi? Belum juga, karena kan masih hasil pemilihan saja. Nanti itu akan dibawa ke MK, kalau nggak ada keberatan lagi, kalau itu sudah sesuai, maka kami akan tetapkan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kalau nggak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari. Timeline-nya seperti apa Mas Dodi? Timeline-nya? Gimana? Timeline-nya seperti apa? Timeline-nya tanggal 7 sampai 9 rekap pleno dan penetapan. Setelah penetapan, pasangan calon punya waktu 3 hari untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai 3 hari nggak ada registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi dalam BRPK, buku registrasi perkara konstitusi, maka paling lama 3 hari kami harus menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kalau 1 putaran, atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang masuk putaran kedua kalau dalam situasi 2 putaran. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Muslim, mengingat waktunya terbatas, apakah sudah siap? Maksud saya timeline ya, setelah KPU merilis hasil rekapitulasi dalam mungkin 1-2 hari ini, dari tim Ridho sendiri sudah menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan semua yang diperlukan untuk nanti sengketa di MK? Ya, tentunya kita tunggu, Mbak. Artinya kita tunggu, Mbak Mona, terkait dengan rekapitulasi yang disampaikan di tingkat provinsi. Nanti tentunya apapun nanti keputusannya, tentunya kita akan berembuk dengan tim selanjutnya seperti apa. Tapi saya ingin menyampaikan begini Mbak Mona, kalau tadi Mas Dodi menyampaikan tidak ada masalah terkait dengan problema ada di Jakarta. Mas Dodi coba ingat, kasus yang ada di Pinang Ranti Mas Dodi. Di Pinang Ranti itu jelas-jelas murni itu ada pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, Mas Dodi. Itu ada pencoblosan surat suara di jam 12.20 orang yang tidak sah. Nah, problem ini sekarang ini bagaimana, Mas Dodi? Tadi Mas Dodi sampaikan ke kita bahwa tidak ada rekomendasi PSU. Nah, kita sudah sebetulnya syarat untuk PSU salah satunya, Mas Dodi, itu kan disampaikan ada pencoblosan lebih dari 1. Nah, kasus Pinang Ranti, Mas Dodi, ini harus jadi perhatian juga teman-teman dari KPUD Jakarta. Nah, kalau misalnya seperti ini seperti apa? Ya memang KPUD Jakarta itu kan menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Nah, sampai saat ini, Mas Dodi,
rekomendasi Bawaslu Jakarta Timur terkait dengan kasus ini sampai saat ini kita belum tahu, Mas Dodi. Nah, potensi kami untuk melakukan DKPP terhadap Bawaslu juga besar. Kenapa? Ini bagaimana sudah terjadi seperti ini, kemudian tidak ada rekomendasi terkait mengenai persoalan yang ada di Jakarta Timur. Saya kira itu penambahan saya, Mbak Mona. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mas Aldi, sepertinya ingin bicara? Enggak. Enggak. Jadi Ya, sebenarnya santai-santai aja ya, tinggal besok potong tumpeng gitu ya? Ya insya Allah tinggal kita potong tumpeng bareng seluruh masyarakat Jakarta lah. Enggak, sebenarnya kalau saya ingin menanggapi bahwa janganlah kita memperkuat opini publik yang sebenarnya ini datanya masih abu-abu. Kalau saya lebih mencermati masalah mengenai 47% yang katanya diklaim tidak terundang dalam pemilu ini. Faktanya di mana? Dari 47% itu berapa orang yang sebenarnya belum terundang? Dari 47% itu berapa orang yang sudah terundang tapi tidak menyoblos? Itu banyak lagi tuh faktornya, bisa jadi lagi sakit atau tidak lagi di Jakarta atau memang secara tidak sengaja atau secara sengaja memang tidak mau menyoblos, ya kan? Jadi jangan diklaim lah bahasa bahwa 47% ini adalah partisipan aktif. Partisipan yang sudah pasti ada suaranya, karena balik lagi masyarakat Jakarta harus tahu bahwa tingkat tertinggi pemilu itu dicapai pada tahun 2017 dengan polarisasi yang kita tahu sebegitu besar, itu aja hanya mencapai angka 70%. Nah, kalau misalnya bicara hari ini di Jakarta 47% masyarakat tidak memilih, apa kata masyarakat Indonesia yang di Sumatera Utara? 50% lebih, 50,03 kalau nggak salah. Ya kan? Dan sebenarnya banyak kalau kita kupas tuntas memang tahun ini kita mengalami penurunan. Itu sih. Jadi janganlah bermain bahasa untuk membentuk opini publik yang sebenarnya tidak, menurut saya kontraproduktif. Lebih baik ya kalau misalnya kita bicara kecurangan, kita bicara kesalahan dalam pemilu, ya silakan. Ada masing-masing tempatnya kok. Pasti KPU pun juga tinggal menunggu laporan dari si penerima yang pelanggaran-pelanggaran ini. Ya kan? Jadi menurut saya coba tolong untuk bisa disampaikan narasi-narasi yang lebih produktif daripada kontraproduktif yang nantinya membuat ke depannya mungkin orang semakin malas lagi untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, Mas Dodi, apakah dengan bukti-bukti maupun dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Muslim ini akan bisa memengaruhi hasil dari KPU, keputusan, pengumuman, apapun itu? Mas Dodi, audionya boleh dibuka kembali? Ya Mbak, halo Mbak. Halo. Iya. Ya, sejauh ini tidak ada keberatan ya dari tim pasangan calon terkait dengan hasil ya. Dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten kota, itu keberatannya nggak terkait dengan hasil. Apakah ada selisih, apakah kesalahan penghitungan, atau kesalahan prosedur rekapitulasi. Kalau prosesnya, Mas Dodi? Keberatannya lebih pada terkait dengan C, pemberitahuan dan partisipasi. Tadi saya koreksi juga, partisipasi itu bukan 47 yang nggak hadir, 58% hadir ke TPS, 42 yang tidak hadir ke TPS. Artinya lebih dari 50% orang hadir. Meskipun itu juga sekali lagi tidak terkait dengan legitimasi atau terkait dengan kepastian hukum bahwa proses pilkada sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sejauh ini kami akan kalau ada keberatan terkait dengan selisih hasil, silakan disampaikan, dikemukakan di dalam rapat pleno rekapitulasi. Sejauh ini dalam rapat pleno rekapitulasi, saksi menerima formulir D hasilnya cocok dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan kami yakin nanti di tingkat provinsi juga hasilnya akan sama seperti itu. Jadi jika sengketa ini masuk ke MK, apakah kira-kira akan cukup kuat, Mas Dodi? Nanti penilaiannya di mahkamah ya, kami nggak bisa memberikan penilaian karena kami pihak yang termohon ya, dan kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah moment of truth ya, jadi terkait dengan tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan tidak profesional, itu semua biasanya akan terjawab di Mahkamah Konstitusi. Momen kami untuk mempertanggungjawabkan karena kami harus bekerja dengan tanggung jawab yaitu akuntabel. Bisa kami pertanggungjawabkan secara prosesnya maupun kita pertanggungjawabkan secara hasilnya, terutama juga kalau disengketakan ke pihak-pihak terkait termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Baik, ada lagi mungkin dari Pak Muslim sebelum kita tutup? Saya kira cukup Mbak Mona.
Yang penting gini Mbak Mona, tentu bagi kami menunggu rekapitulasi apa yang disampaikan KPUD Jakarta nanti. Tentunya nanti, tentu kami akan mengambil sikap seperti apa nanti Mbak Mona. Saya kira gitu Mbak Mona. Baik, terima kasih Pak Muslim. Dari Mas Aldi, terakhir mungkin apa what's next gitu jelang rekapitulasi provinsi? Ya, kami masih percaya terhadap independensi dan profesionalitas dari pihak penyelenggara KPU maupun dari pengawas-pengawas pemilu, ya kan? Terus kami juga masih sangat yakin kepada seluruh pihak akan menerima apapun hasilnya karena kami pun juga sangat menghargai dan menghormati menunggu hasil dari KPUD Jakarta mengenai hasil penetapan pemenang pemilu ini. Walaupun alhamdulillah hingga saat ini seperti yang tadi sudah seperti disampaikan bahwa perhitungan sudah tidak berubah ya, insya Allah kan tinggal menunggu kalau nggak salah tanggal 9 itu penetapan hasil perhitungan ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Ya kalau jika ada yang keberatan monggo dipersilakan karena itu adalah hak setiap paslon untuk memperjuangkannya. Tapi ketika sudah ada ketetapan, mari kita bersama-sama kita membangun Jakarta karena PR Jakarta ini banyak sekali. Jadi kira-kira kapan syukuran, cukur gundul, potong tumpeng? Mungkin kita merayakannya lebih ke kerja cepat. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa menjadi, apa yang terjadi di Pilkada kali ini bisa menjadi bahan evaluasi ya, khususnya untuk penyelenggara pemilu untuk berbenah diri agar Pilkada selanjutnya bisa lebih baik lagi dan sistem demokrasi kita ini bisa lebih ideal lagi. Terima kasih Mas Aldi, Terima kasih Mas banyak. Dodi, dan Terima juga kasih, Pak Muslim. Terima Pak Dodi. kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama kami karena NTV Prime akan kami lanjutkan kembali.